Yuk, eh, adik-adik sudah nih ya, siap ya kita belajar ya. Siap, Konsentrasi Kak. kalau mau ke restroom sekarang, jangan nanti pada waktu tengah-tengah pelajaran. Yuk kita berdoa, yuk. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk pimpinan peliharaanmu sepanjang malam yang kami lalui ya Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dipersatukan kembali Tuhan untuk memulai setiap pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Biarkan setiap pelajaran yang disampaikan nanti Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya Tuhan. Kau berkati Pak Kristianto yang akan mengajarkan Tuhan. Biarkan setiap pelajaran disampaikan beliau Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Kau berkati Pak Kristianto Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan, pekerjaannya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Kami mulai pelajaran kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat Shalom pagi. Pak. Wow, semangat sekali. Oke, hari ini saya ingin bagikan tentang mendengar suara Allah atau mendengar suara Tuhan. Ada berapa banyak teman-teman yang mengerti tentang mendengar suara Tuhan? Bisa angkat tangan. Yang sering dengar suara Tuhan? Hah? Nggak pernah dengar suara Tuhan? Halo? Udah, Pak. Belum? Udah. Ada berapa yang belum? Coba angkat tangan biar saya bisa lihat. Oke, ya. Jadi tujuan pelajaran ini adalah supaya teman-teman bisa mengenali suara Tuhan dan membedakannya dengan suara sendiri atau suara lain. Jadi begini teman-teman. Sejak manusia pertama diciptakan, Adam ya. Jadi Adam itu diciptakan ya untuk mampu ya memiliki menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam ya. Juga Adam diciptakan supaya bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa itu biasa sekali dia berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa dan keturunannya termasuk kita ya, kehilangan kontak, kehilangan koneksi, kehilangan komunikasi yang intens itu ya, yang sering itu, sehingga sebaliknya kita sering kali terkoneksi atau lebih banyak di bawah pengaruh iblis. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu ya, Yesus memperdamaikan semuanya. Kalau kita lihat sejak Adam jatuh di dalam dosa, di dalam perjanjian lama, Allah seringkali berbicara hanya melalui nabinya, melalui imam-imam yang ada di bait Allah, dan mereka harus masuk ke dalam bait suci, ruang maha kudus gitu ya kan. Nah, sejak ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan menebus dosa kita, ingat waktu Yesus mati di kayu salib, maka bait Allah, tirai bait Allah itu terbelah dua. Artinya adalah ruang maha kudus itu terbuka. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus dan dia mengimpartasi, memberikan Roh Kudus kepada kita saat ini, maka perhatikan baik-baik, maka setiap kita sebenarnya tidak perlu memerlukan imam lagi, perantara lagi, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lah yang akan banyak berbicara. Ingat, Roh Kudus itu adalah adalah Allah itu sendiri, ya. Nah, jadi seringkali di dalam kehidupan ini kita ada di sebuah persimpangan jalan. Kita kadang-kadang bingung untuk mengambil sebuah keputusan ya, sehingga kita terpengaruh oleh situasi yang ada. Nah, Allah ingin agar di dalam setiap keputusan yang kita buat, di dalam kebingungan kita, Allah ingin ikut campur. Allah ingin ada di dalam berbicara di dalam setiap keputusan kita, supaya apa? Supaya kehidupan kita itu saking diberkati dan berbuah banyak di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12b sampai dengan 13, dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datang suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, jadi ketika itu Elia, kalau nanti teman-teman baca ya, suara Tuhan itu tidak ada di dalam badai, tidak ada di dalam angin, tetapi
Suara Tuhan itu seperti angin sepoi-sepoi dikatakan. Jadi suara itu sangat lembut sekali, ya. Jadi yang dimaksud suara Tuhan ini bukan berarti suara itu seperti apa ya, seperti menggema, "Hai anakku." Enggak seperti itu. Tetapi Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita melalui suaranya yang begitu lembut. Nah, nanti kita akan belajar lebih lagi, ya. Nah, mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang sebenarnya, ya, mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa memang. Tetapi, ya, hal ini juga sebenarnya normal dan juga sangat biasa buat kita umat Tuhan. Jadi jangan bilang begini, "Waduh, dengar suara Tuhan kayaknya hebat banget ya, dengar suara Tuhan kayaknya wah mantep banget gitu, keren banget." Buat kita orang percaya mendengar suara Tuhan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan memang berkomunikasi dengan kita, ya. Jadi mendengar suara Tuhan, ya, itu tidak terlalu banyak bicara tentang kemampuan kita, ya, untuk mendengar suaranya. Oh, gimana ya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan? Bukan bicara tentang kita, ya, tetapi ya itu bicara tentang kerinduan Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu, ya, di dalam bentuk hal yang supranatural, ya, itu adalah satu kerinduan Tuhan untuk berbicara kepada kita, dan kita harus bisa mendengar suaranya, ya. Yang kedua adalah kesiapan kita atau kesediaan kita. Ada nggak kita memberikan waktu, ya, menyendiri di dalam saat teduh kita, di dalam doa kita, untuk kita mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Yang ketiga adalah bagaimana sikap hati kita, ya. Apakah kita mentaati perintahnya, arahannya, firman-Nya, kebenarannya, ya. Bahkan perhatikan baik-baik, di dalam keadaan kita sebagai orang berdosa pun, ya, Tuhan bisa bicara kepada kita, ya. Nah, jadi teman-teman, mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang normal. Katakan sama-sama, normal. Normal. Nah, jadi jangan bilang, wah saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, hari ini ketika kita belajar, kita akan lebih mengerti lagi. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Di dalam mendengar suara Tuhan, ada banyak orang, ada beberapa orang, ya, supaya dia bisa diterima oleh lingkungannya, komunitasnya, teman-temannya, gerejanya, ya, kadangkala, ya, di dalam mendengar suara Tuhan itu, baik itu di dalam bahasa roh, di dalam nubuatan, ya, kadang-kadang seringkali dalam tanda petik seringkali menyimpang. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Terjadi pemalsuan, terjadi manipulasi yang bersifat kedagingan. Yuk kita buka sama-sama 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ada yang bisa bacakan? Satu Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menaksirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Amin. Perhatikan dan garis bawahi kata dipergunakan untuk membangun. Jadi ketika teman-teman bermazmur, bernubuat, ya, mendengar suara Tuhan, inti dari semua itu adalah harus dipergunakan untuk membangun. Bukan untuk menghakimi, mendakwa seseorang. Jadi kalau ada orang bernubuat berkata begini, "Oh, saya dengar suara Tuhan." Wah, Tuhan marah sama kamu misalnya, ya kan? Karena kamu berbuat dosa, ya, karena kamu begini, titik. Kalau sebatas itu, sampai dia titik seperti itu, maka itu saya bisa yakin dengan seyakin-yakinnya pribadi saya, itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak pernah mendakwa. Suara Tuhan tidak pernah menghakimi. Tetapi kalau dia bilang, saya dapat suara Tuhan. Tuhan tegur
Tuhan marah atas perbuatan dosamu, koma, tetapi Tuhan mengasihimu. Dia mau engkau bertobat. Ayo, ini waktunya. Tuhan sedang bicara dan dia rindu untuk engkau kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau seperti itu suaranya, saya bisa yakinkan itu suara Tuhan. Amin. Karena yang sering mendakwa dan menghakimi itu siapa? Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi dalam penglihatan, dalam nubuatan, dalam pewahyuan, dalam mendengar suara Tuhan, poinnya adalah semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Garis bawahi itu. Ya. Seringkali orang supaya tadi yang saya bilang, supaya diterima di dalam komunitasnya, supaya wah kelihatan keren, wah dia bilang Tuhan bicara sama saya dapat penglihatan seperti ini. Ya, nah itu saya bilang, waduh, kalau sudah menghakimi seperti itu bukan suara Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Perhatikan petunjuknya, yaitu Dia akan berbicara untuk kehidupan pribadi kita. Kedua, Dia juga berbicara untuk kehidupan pribadi orang lain. Ketiga, dia juga akan melaksanakan, dia berikan suaranya untuk kita, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Ya, contoh beberapa suara Tuhan secara pribadi di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 10, ya, nanti teman-teman catat, di mana Petrus ketika itu mendapatkan sebuah penglihatan, ya, dia di sebuah rumah di penyamak kulit, ya, dia kemudian Cornelius ketika itu mendengar juga suara Tuhan, dan akhirnya ya oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus, ya Petrus ya berjumpa dengan Cornelius dan membuat Cornelius dan seisi rumahnya semakin dikuatkan, ya semakin masuk dalam pertobatan. Juga di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9, ketika Paulus ya terpanggil ke Makedonia melalui penglihatan, ya, tentang seseorang di Makedonia yang berdiri dan memohon, berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, dalam sebuah penglihatannya. Nah, jadi itu beberapa dari Kisah Rasul. Bagaimana contoh lagi adalah di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10-11, ketika Ananias diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk menemui Saulus, dan ketika itu Saulus kan masih buta, dia masih ketika dia mendapatkan penglihatan, dan Ananias lah yang akhirnya mendoakan dan membuat Paulus bisa melihat kembali. Nah, itu adalah contoh-contoh pribadi bagaimana kehidupan para rasul. Nah, suara Tuhan juga itu berbicara di dalam hati kita, ya. Nah, kita harus bisa membedakan, ya, suara Tuhan dengan suara yang lain. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah suara yang berasal dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12-13 maupun ya, bisa dibaca. Yuk, ada yang bisa baca 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 13 ya. Sampai 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi perhatikan baik-baik ya. Suara yang berasal dari Tuhan atau suara Tuhan itu sangat berbeda dengan suara diri kita sendiri. Perhatikan. Suara kita sendiri, ya, suara hati kita itu berasal dari pikiran, ya, dari hasil perenungan, dari hasil pertimbangan kita. Contoh, misalnya begini, waduh, saya ini nggak punya uang, lagi kantong, lagi uang tinggal
10.000. Saya mikir, aduh ini nanti makan bagaimana ya sampai malam misalnya. Ini contoh ya. Aduh ini pertimbangannya, aduh apa saya harus pinjam uang misalnya ya. Kemudian apa saya harus ngomong sama kakak rohani saya. Aduh bagaimana ya ini. Nah itu dari pikiran-pikiran, perenungan kita, pertimbangan-pertimbangan, tiba-tiba kadang-kadang begini, timbul di dalam hati. Udah, pinjam aja sama kakak rohani. Bilang aja kamu lagi nggak punya uang. Nah itu bukan suara Tuhan. Itu suara hati kita. Kenapa? Karena ketika kita merenungkan, kita memikirkan, kita banyak pertimbangan, ada muncul sebuah suara di dalam hati kita, ya, itu bukan suara Tuhan, tetapi suara pribadi kita, hati kita. Tetapi kalau suara Tuhan, itu begini, suara Tuhan itu datangnya dari hati, bukan dari buah pemikiran kita. Datang dari hati, datang dari dalam roh kita. Dan itu sifatnya spontan, tuntas. Jadi contoh begini, saya lagi nggak mikirin uang saya tinggal 10.000, bisa cukup makan sampai malam. Tiba-tiba ada spontan di dalam hati saya satu dorongan, kamu pergi deh ke rumah Pak Gembala, ya, minta kamu ke sana nanti minta didoakan gitu ya kan, dia akan bertemu dengan kau. Kita lagi nggak mikirin tentang masalah uang gitu ya. Tiba-tiba kita datang ke rumah gembala atau kakak rohani kita, tiba-tiba waktu kita ketemu ya kan, gembala atau kakak rohaninya bilang gini, saya kemarin mimpi, saya digerakkan untuk memberkati kamu. Nah itulah suara Tuhan. Ngerti nggak? Nangkep nggak teman-teman? Perbedaan antara suara hati ya pribadi kita dengan suara Tuhan. Memang suara Tuhan itu ya nanti kita akan belajar ya bagaimana suara Tuhan. Tetapi poinnya adalah suara Tuhan itu selalu di dalam hati kita, bukan dari hasil pemikiran kita. Bukan karena kita lagi punya masalah, merenung dan sebagainya, kemudian itu keluar. Bukan seperti itu. Kadang-kadang dia sifatnya spontan. Apa yang belum kita pikirkan, tiba-tiba ada satu suara ya di dalam hati kita. Ya, nanti kita akan lebih banyak belajar lagi ya. Nah, coba buka di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai yang berapa ya? 16. 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Itu sebabnya pastikan teman-teman sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman perlu, yang minggu lalu saya katakan perlu dibaptis oleh Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Teman-teman perlu untuk bisa berbahasa roh. Karena di dalam mendengar suara Tuhan, itu poinnya, intinya adalah kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, suara Tuhan, bagaimana Dia berbicara di dalam hati kita. Kalau kita benar-benar hidup, mengerti bahwa di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu ada Roh yang bertahta, yang berkuasa atas hidup kita, yaitu pribadi daripada Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus. Nah, itu sebabnya ya dalam Roma 8 ayat 16 ya bahwa Roh Kuduslah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman yakin teman-teman adalah anaknya Tuhan? Yakin. Amin. Kalau teman-teman anak dia adalah Bapa kita, maka Bapa akan banyak berbicara kepada kita. Jadi Tuhan berbicara atau Tuhan ngomong itu bukan sesuatu yang wah gitu. Itu sesuatu yang biasa. Karena kita anak, dia Bapa kita.
Dia akan selalu banyak berbicara melalui Roh Kudus. Nah, apa bedanya dengan suara kita sendiri? Suara kita tadi saya bilang datangnya dari pikiran, timbul karena adanya proses pemikiran, perenungan. Dan suara kita itu kadangkala ingin memuaskan keinginan kita. Ya, contoh misalnya dalam hal percintaan nih anak muda biasanya. Waduh, saya dengar suara Tuhan. Kamu jodoh saya. Benar nggak itu suara Tuhan? Atau suara hati kita? Ya nggak? Nah, kadang-kadang beda tipisnya adalah suara Tuhan itu kadang-kadang gini loh, suara Tuhan itu sifatnya kan spontan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Contoh dalam hal perjodohan. Kita lagi suka sama satu cowok atau satu cewek gitu ya kan. Kita yakin, kita doakan gitu ya. Tapi misalnya Tuhan bilang itu bukan jodohmu. Tapi kita nggak mau dengarkan itu, tapi kita menggebu-gebu terus doakan, wah Tuhan biar dia jadi milikku Tuhan, wah dia seiman Tuhan, wah dia rajin ke gereja misalnya gitu ya kan. Nah, kita tiba-tiba karena kita memikirkan terus, merenungkan terus, tiba-tiba kita seperti mendengar di dalam hati kita gitu, wah ini jodoh kamu, ini yang dari Tuhan. Nah, sifat daripada suara pribadi atau suara kita itu lebih memuaskan keinginan kita. Nah, itu kadang-kadang nanti gini, teman-teman semakin berlatih ya di dalam mendengar suara Tuhan dan suara hati, itu teman-teman akan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita. Nah, itu perlu sebabnya diuji ya. Seringkali orang terjebak dengan suara hati karena apa? Karena sifatnya lebih ingin memuaskan diri sendiri, memuaskan kedagingan kita. Kenapa? Karena biasanya di dalam suara hati atau suara pribadi kita, ya suara manusia, suara kita sendiri, itu ada logika yang main di situ, ada kecerdasan yang bermain di situ. Ya, sedangkan ya suara Tuhan itu kadang-kadang di luar logika kita. Ya, contoh seperti Petrus, ya kan, berjalan di atas air, itu kan di luar logika kita. Nah, seringkali Tuhan pun berbicara di luar logika kita. Ketika contoh, ya, ketika saya dari bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba saya dengar suara di dalam hati saya untuk Tuhan bicara, layani aku sepenuh waktu. Waktu saya dengar suara itu, saya tahu itu suara Tuhan. Tetapi buat saya, waktu itu logika saya masih main begini. Duh, kalau saya melayani Tuhan sepenuh waktu, tinggalkan dunia pekerjaan saya yang nyaman, fasilitas yang luar biasa, kemudian ikut melayani Tuhan, saya makan apa? Logika saya mulai bermain. Dan saya mulai menghindar dari suara itu. Saya nggak ikutin suara itu. Nah, itu kemudian saya bilang, oh, enggak lah, itu bukan suara Tuhan lah. Kalau suara Tuhan pasti dong saya kalau diminta untuk melayani dia, pasti Tuhan sediakan ini dulu, sediakan itu dulu, sediakan ini dulu, baru saya yakin itu suara Tuhan. Nah, saya lebih memuaskan keinginan hati saya. Sampai akhirnya suara itu begitu terus-terusan ada di dalam hati saya, dan akhirnya suara itu bicara gini, kamu percaya nggak sama aku? Bahwa aku bisa memberkati kamu. Yang aku minta sekarang adalah kamu mulai melangkah, keluar dari perahu, keluar dari zona nyaman, mulai engkau melangkah di atas air. Perhatikan, aku akan menunjukkan kuasa dan mukjizat. Kuasa dan mukjizat belum nyata, tetapi yang Tuhan minta waktu itu untuk saya mulai melangkah keluar. Nah, saya ambil keputusan, akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nyerah. Saya ikutin suaramu, saya mulai tinggalkan pekerjaan saya, dan saya mulai melangkah di dalam pelayanan. Tahu teman-teman, waktu saya mulai melangkah di dalam pelayanan, memang pertama, secara keuangan, secara hitung-hitungan keuangan, jauh ya berkatnya dalam tanda petik. Misalnya saya setiap bulan digaji misalnya 5 juta misalnya. Waktu saya pelayanan, saya nggak tentu dapat berkatnya. Kadang di ATM saya nggak bisa tarik uang. Maksudnya nggak bisa tarik uang adalah nilai nominalnya nggak cukup untuk tarik uang. Tetapi saya lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saya melihat bagaimana mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai saya,
Walaupun nggak ada uang ketika saya ingin tarik untuk makan siang contohnya. Tiba-tiba ada seorang teman telepon saya. Halo, kamu di mana? Oh, lagi di kantor nih, gini-gini. Makan siang bareng yuk. Gue yang bayarin, saya yang traktir, katanya. Itulah Tuhan. Nangkap nggak teman-teman? Lengkap, Pak. Lengkap. Jadi saya bilang, wow, luar biasa banget gitu loh. Pemeliharaan Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi mendengar suara Tuhan dengan suara diri kita sendiri, itu akan teman-teman temui perbedaan. Ya, suara kita itu lebih untuk kepuasan diri kita. Memuaskan kedagingan kita, ego kita. Tetapi suara Tuhan itu sifatnya lebih mengarahkan kita kepada kehendaknya, kepada rencananya, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Tapi itulah suara Tuhan. Nah, ada suara ketiga yang harus diwaspadai adalah suara iblis. Apa itu suara iblis? Ya, suara iblis tentu saja dia akan membuat hal-hal berbicara tentang hal yang negatif. Tetapi perhatikan baik-baik. Bahayanya adalah dia seringkali memakai topeng atau memakai kedok seperti suara Tuhan. Ya. Dan tujuan daripada suara iblis ini seringkali adalah untuk menjauhkan kita ya dari Tuhan, ya, membuat kita terjebak di dalam di dalam dosa, perbuatan dosa yang akhirnya dia akan mengintimidasi kita. Ingat, suara Tuhan bertujuan untuk memberkati kita. Suara iblis bertujuan untuk mencelakakan kita. Coba kita buka Kejadian 3 ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat pertama, Ya. manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sekarang saya tanya, firman Tuhan kepada Adam dan Hawa apa sih? Boleh dimakan semua kecuali buah pengetahuan. Ya. Artinya begini, firman Tuhan bilang begini di dalam Kejadian 2. Nanti ya teman-teman lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Ya, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan bagaimana iblis memutarbalikkan firman itu. Dia bilang begini, firman Tuhan kan ngomong gini ya, semua pohon di taman ini katanya nggak boleh dimakan ya. Nangkep nggak teman-teman? Lengkap, Pak. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk berbicara kepada kita seolah-olah itu firman Tuhan. Tetapi firman itu dia putar balikkan. Itu suara iblis. Nah, celakanya adalah kalau teman-teman tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca firman Tuhan, ini jadi bahaya. Kenapa? Karena iblis seringkali menggunakan ayat firman Tuhan berbicara kepada kita. Seolah-olah itu suara Tuhan. Udah, kamu nggak apa-apa. Misalnya apa ya? Lihat hal yang nggak benar, lihat hal pornografi, nggak apa-apa. Lihat mah nggak apa-apa. Yang penting nggak nafsu. Tuhan itu mengampuni kok. Kamu tinggal datang aja ke Tuhan. Tuhan tuh pasti ngampunin kok. Seringkali iblis seperti itu. Begitu kita jatuh dalam dosa, perhatikan. Maka suara itu akan berubah seperti ini. Kamu nggak layak. Kamu kan kemarin bikin dosa. Kamu nggak layak di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mengasihi kamu. Tuhan benci sama kamu. Wah, habis kita didakwa. Seringkali kita dijebak untuk masuk dalam perbuatan dosa, dibungkus dengan sebuah kebenaran firman yang dimanipulasi, diputarbalikkan. Begitu kita jatuh di dalam dosa, maka iblis akan
mendakwa kita, menghakimi kita. Akhirnya membuat apa? Membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Karena kita malu, sudah bersalah, berdosa, dihakimi dengan suara-suara itu, mulai menjauh dari persekutuan, mulai menjauh dari gereja, sehingga kita akhirnya makin terperosok, makin jatuh dalam dosa. Itulah tujuan iblis. Nah, itu sebabnya, ya, perhatikan, sering-sering dan harus wajib buat kita untuk terus membaca firman Tuhan. Ya, kenapa? Nanti kita akan bisa tahu bagaimana suara Tuhan itu berasal. Jadi, supaya apa? Supaya kita bisa mengenali mana suara Tuhan, mana suara iblis. Amin. Sampai sini mengerti? Ngerti. Pak. Oke. Yang berikutnya adalah mengenali karakteristik suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Yang pertama, ya, gagasan yang datang dari dalam hati. Suara Tuhan itu timbul dari hati kita. Roma 8 ayat 14 sampai 16 tadi yang sudah kita baca bahwa hati kita adalah roh kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dia berbicara dari sana. Ya. Nah, jadi suara Tuhan itu bukan datang dari pikiran kita, ya. Sumbernya memang ya dalam hati. Kemudian ya ditangkap melalui pikiran kita, ya, dan kemudian bisa menyampaikan secara verbal atau secara kata-kata, ya. Tetapi ingat, ya, suara itu memang selalu lahir atau timbul di dalam hati kita, keluar dari hati kita. Nah, tetapi sifatnya sekali lagi itu adalah spontan, bukan dari pikiran kita, ya, tetapi sumbernya dari hati ditangkap melalui pikiran. Ya, memang agak beda-beda tipis untuk bisa membedakan suara Tuhan dan suara diri sendiri, ya. Tetapi dengan semakin teman-teman nanti latihan, semakin peka nanti bisa mendengar mana suara hati, mana suara Tuhan, ya. Nah, karakteristik kedua daripada suara Tuhan itu sifatnya spontan, segar dan tidak analitis. Ya, artinya begini, ya. Ia tidak didahului oleh atau merupakan hasil pikiran kita. Jadi bukan sesuatu yang kita pikirkan, kemudian seolah-olah dia berbicara, kemudian harus begini, harus begitu. No, kadang-kadang kita nggak pilih apa-apa, tiba-tiba itu bisa terjadi begitu saja. Yang ketiga adalah suara itu bersifat lembut dan ringan. Ya, jadi suara Tuhan itu enggak apa ya, enggak mendakwa, enggak menghakimi dan tidak apa ya. Jadi gini, contohnya adalah satu ketika saya pernah berbuat salah, ya, berbuat dosa, dan saya lupa saya pernah cerita apa enggak dengan teman-teman di sini. Jadi saya ditegur oleh gembala, kemudian saya bilang enggak, saya enggak seperti itu begini-begini. Singkat cerita, tiba-tiba waktu dalam perjalanan Tuhan bicara, ya. Bicara di hati saya, dia berkata cuma sederhana. Dia cuma bilang, kamu sombong. Kata itu sebenarnya enggak seperti orang menghakimi gini, "Oh, kamu sombong banget." Enggak seperti itu. Suara itu lembut tapi tajam dan menusuk hati saya. Dia cuma bicara dengan lembut begini, "Kamu sombong." Dan saya tahu itu suara Tuhan. Waktu saya bilang, "Tuhan, saya enggak seperti itu. Kamu sombong." Dan kemudian dia mulai banyak bicara. Nah, saya tahu suara Tuhan itu kadang-kadang datangnya mudah, sangat lembut tapi menusuk roh jiwa kita gitu ya. Dia nggak menghakimi seperti suara iblis bilang, wah Tuhan marah sama kamu, wah kamu nggak layak, nggak seperti itu. Tapi suara itu kadang-kadang menegur kita dengan lembut tapi dalam. Ya. Nah, itu sifatnya adalah lembut dan ringan, ya. Yang berikutnya adalah suara itu kadang-kadang mengandung pelajaran dan pesan khusus. Ya. Jadi seringkali Tuhan bicara tidak pernah bicara tanpa maksud dan tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Jadi saya nggak tahu, saya pernah kesaksian nggak ya tentang saya lagi mencari situs tentang dosa anak muda. Kayaknya pernah waktu itu ya, saya cerita ya. Pernah, Pak? Pernah ya. Nah, jadi waktu saya ditegur seperti itu dan
waktu dia bilang sombong, kemudian dia jelaskan kan tentang bagaimana engkau itu, gembalamu itu selalu mendoakan engkau, dan engkau itu seperti diselubungi oleh sebuah seperti gelembung, ya, seperti sebuah perisai. Tetapi ketika engkau melihat hal-hal yang tidak benar, walaupun pencarianmu tidak bertujuan untuk engkau melihat hal-hal yang negatif atau pornografi, tetapi engkau sudah melihat, dan itu sudah membuka celah buat, dan itu bahaya. Dan saat ini Tuhan bilang, kau harus minta maaf sama gembalamu, mengakui semuanya, dan minta dia mengurapi engkau. Nah, besokannya saya ketemu gembala saya minta waktu, saya minta didoakan, dan saya bicara terus terang, Tuhan tegur saya, Roh Kudus tegur saya. Nah, jadi dia negur kita, suara itu menegur kita, ada tujuan, ada pesan khusus, pelajaran khusus buat kehidupan kita. Jadi dia tegur kita bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk membuat kita jadi merasa bersalah. Suara itu pasti, suara Tuhan itu selalu membawa kita ke dalam rencananya yang indah, ya. Jadi itu suara Tuhan. Nah, berikutnya karakteristik daripada suara Tuhan adalah suara itu mengandung kuasa rohani. Ya, ketika kita menerima dan melakukannya, ada rasa sukacita, damai sejahtera yang menyertainya. Demikian pula sebaliknya jika kita tidak melakukannya. Jadi contoh begini, satu ketika saya di dalam sebuah seminar di sebuah tempat gitu ya, tiba-tiba ada seorang worship leader, seorang perempuan cantik ya, bawainnya bagus, pokoknya sebagai WL sempurna banget gitu loh, ya, kelihatan begitu rohani banget. Tapi ketika itu ada suara di dalam hati saya, di suara Roh Kudus, saya tahu itu suara Roh Kudus bilang begini, kasih tahu dia ada dosa yang dia sembunyikan di hadapanku. Tegur dia, hari ini dia harus mengakuinya dan bertobat. Nah, waktu saya dengar suara itu, saya bilang, Tuhan, saya ini di sebuah kota yang nggak saya kenal gitu ya. Saya juga nggak kenal dengan worship leader ini, dengan perempuan ini. Saya harus ngomong kayak gitu. Waduh, kalau benar Tuhan, kalau nggak benar gimana gitu ya kan? Saya berusaha menghindar, saya berusaha nggak mau ngomong. Tapi suara itu terus ngomong ke saya. Singkat cerita, akhirnya saya bilang udah deh, karena ini pesan Tuhan, saya harus bicara. Nah, selesai acara, selesai ibadah semuanya, saya hampiri dengan teman saya minta karena saya kalau dengan perempuan lawan jenis kita nggak boleh berdua ya, tetapi harus didampingi. Saya didampingi oleh pria ataupun oleh wanita. Terus saya bilang begini, maaf ya, saya bilang, Roh Kudus bicara sama saya. Kalau salah, tolong koreksi, saya bilang. Tuhan ngomong gini, ada dosa yang masih engkau simpan saat ini, engkau sembunyikan, dan Tuhan tidak berkenan itu, dan Tuhan mau engkau mengakuinya dan bertobat hari ini. Karena Tuhan mengasihi engkau. Saya cuma ngomong kayak gitu. Kalau engkau mau untuk didoakan, saya siap mendoakan, ataupun teman-teman yang lain siap untuk mendoakan. Perempuan ini terus terang dia kaget. Kemudian dia diam, kemudian saya bilang, saya nggak paksa kamu untuk ngomong, tetapi saya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Kemudian dia bilang gini, ya Kak, terima kasih. Memang ada satu masalah, satu dosa yang selama ini saya tutupin, saya sembunyikan. Hari ini saya akan mengaku di hadapan Tuhan, tolong doakan saya. Dan akhirnya kami doakan sama-sama. Nah, artinya gini, suara itu memiliki sebuah kuasa untuk kita. Ya, nah, oleh sebab itu, ketika kita mendengar suara Tuhan, yuk lakukan apa yang Dia perintahkan. Amin. Itu adalah beberapa contoh pengalaman yang pernah terjadi. Nah, berikutnya media suara Tuhan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 ada yang bisa bacakan? Dua Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Suara Tuhan selalu sinkron sama dengan kebenaran firman Tuhan. Suara Tuhan tidak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Itu yang harus dipastikan. Ya. Jadi jangan bilang kita mendengar suara Tuhan tetapi itu bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan suara Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai salah. Ya. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk kita ya rutin dan wajib hukumnya untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Kadang waktu kita saat teduh ya, waktu kita baca sebuah firman, ayat, pasal gitu ya kan, tiba-tiba ada sebuah firman yang kita baca seperti itu lompat masuk ke dalam hati kita. Dan ayat itu mulai banyak bicara kepada kita. Nah, itu juga Tuhan bicara bisa melalui firman Tuhan seperti itu. Ya. Nah, itu sebabnya penting sekali untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kunci pertamanya adalah firman Tuhan. Ya, suara itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh begini. Contoh misalnya firman Tuhan bilang bahwa kita minyak urapan contoh ya. Minyak urapan itu memang ada firman ya untuk mendoakan ya kan. Minyak itu lambang daripada Roh Kudus ya. Minyak itu juga dioleskan gitu. Tapi tidak pernah tercatat bahwa minyak urapan itu harus diminum. Itu nggak ada ayatnya. Nah, kalau tiba-tiba kita misalnya, saya dapat suara Tuhan. Wah, kamu ini sedang berdosa. Tuhan bilang kamu harus minum minyak urapan supaya kamu bersih, supaya kamu kudus. No, saya pastikan itu bukan suara Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk meminum minyak urapan. Minyak urapan Alkitab mengajarkan untuk dioleskan. Ya, sebagai tanda misalnya pentabisan raja ya di kepala, seperti itu. Nggak pernah ada perintah untuk meminum minyak urapan. Kalau minum perjamuan, anggur ada, tetapi minyak urapan itu tidak ada. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman dan kita mendengar itu bukan suara Tuhan. Jadi perhatikan ya, suara Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, suara itu ada di dalam hati kita. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 29, Roh Kudus itu bicara di hati kita dan selalu mendatangkan damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang suara itu di luar logika dan kehendak kita, ya, tetapi pasti suara itu bisa membawa damai sejahtera buat kita. Nah, kalau kita dengar suara kemudian kita rasa itu kayaknya nggak damai sejahtera, nggak ada damai sejahtera, coba diuji lagi. Apakah itu suara Tuhan atau bukan? Ya. Ketiga, suara Tuhan dapat didengar, audible, ya, didengar langsung seperti saya bicara seperti ini, ya. Memang sih karunia seperti ini nggak semua dimiliki oleh banyak orang, ya, sedikit sekali. Buat saya pribadi, begini, saya bukan nggak percaya suara audible, ya, saya percaya. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, ya, kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita nggak perlu suara audible. Kenapa? Karena Tuhan hidup ada di dalam hati kita. Dia akan bicara di hati kita. Itu udah lebih daripada kita harus mendengar suara audible. Mungkin suara audible sifatnya orang yang dalam tanda petik mungkin tegar tengkuk, udah suara di dalam hati Tuhan, Roh Kudus bicara, nggak mau dengar juga sampai harus kemudian dia harus dengar audible, bisa seperti itu. Atau memang dalam keadaan urgent atau emergency, ya, kemudian dia mendengar suara Tuhan secara audible. Jangan misalnya, itu bisa ada kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi buat saya yang penting suara itu adalah ada di dalam hati kita, ya. Jadi jangan dicari-cari, Tuhan belum ngomong nih, Tuhan belum bicara di kuping saya, nggak perlu seperti itu juga. Amin ya teman-teman. Amin. Nah, yang berikutnya adalah suara itu, media suara Tuhan bisa melalui malaikat, ya.
Nah, di dalam Daniel 10 ayat 5-21, 1 Raja-Raja ayat-ayatnya. Nah, seringkali Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan dan rencananya kepada manusia, yaitu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin nggak Tuhan bicara melalui malaikatnya? Mungkin. Walaupun jarang-jarang juga kejadian seperti ini. Ya. Nah, beberapa contoh, bahkan saya pernah ada satu kejadian, jadi saya pernah adopsi, ya, ada anak, ya, pria dan wanita, karena orang tuanya meninggal, akhirnya gereja memutuskan untuk saya sebagai perwalian untuk mengadopsi mereka. Nah, mereka tinggal di rumah mereka. Nah, jadi ada seorang pembantu rumah tangga yang membantu mengurusi mereka, ya, yang kita bayar melalui gereja. Nah, singkat cerita, pembantu rumah tangga ini orang bukan percaya, bukan orang Kristen lah, ya. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat penampakan daripada Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu tahu dari mana itu Tuhan Yesus? Saya lihat gambar foto itu, Pak, katanya. Dan itu saya lihat di depan pintu, itu terang banget. Dan sampai 3 hari matanya itu masih silau, masih nggak bisa ngelihat jarak jauh, karena dia melihat cahaya itu dan begitu menyilaukan, dan itu mata dia sampai agak susah selama 3 hari. Nah, itu terjadi buat orang yang tidak percaya gitu ya. Nah, buat orang percaya juga bisa kejadian, tapi ini kejadian yang nyata yang saya alami. Saya bilang, waduh, Tuhan sayang banget sama kamu ya. Saya yang Kristen dari kecil, dari lama, itu nggak pernah lo dapat penglihatan seperti itu. Kamu dikunjungin langsung oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Wow, itu luar biasa. Saya bilang, ya, saya tidak pernah mengajak kamu untuk menjadi Kristen. Kamu silakan aja, ya kan. Pengalaman ini buat diri kamu. Nah, singkat cerita, saya cuman ngasih tahu tentang kehidupan kekristenan seperti apa, ya. Tetapi saya tidak mengajak untuk menjadi Kristen, biarlah keputusan ada di tangan dia. Nah, singkat cerita akhirnya saya tidak melanjuti lagi, akhirnya dia keluar. Nah, saya nggak tahu kehilangan kontak bagaimana, tapi saya percaya apa yang dia lihat itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya. Nah, bisa juga media suara Tuhan itu dari kata-kata orang di sekitar kita. Misalnya, ada hamba Tuhan di atas mimbar. Dia khotbah seperti biasa. Tapi seolah-olah dia bicara sepertinya untuk kita. Seringkali kan seperti itu. Nah, itu pun bisa seperti itu. Ya, baik itu berupa nasihat, teguran, sepertinya blok masuk di dalam hati kita. Kadang-kadang kan ada ya, kita lagi dengar khotbah, tuh, ini kok pendeta kok tahu banget ya masalah saya. Kok sepertinya bicara sama saya ini pendeta ini gitu ya. Padahal pendeta itu juga nggak tahu, nggak kenal saudara ya. Tiba-tiba dia bicara pesan Tuhan, ya dia sampaikan saja gitu. Nah, kita yang mendengarkannya seolah-olah Tuhan bicara sama kita. Kok ayat itu kok untuk kita? Kok ayat itu kok negur kita? Nah, itu pun bisa seperti itu. Suara Tuhan bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang simpel, sederhana, kadang-kadang istri saya tegur saya lagi ngobrol, dan itu mengkoreksi diri saya. Dan waktu dia tegur saya, ngomong, kita ngobrol, saya tahu ada pesan-pesan Tuhan melalui perkataan dia. Nah, itu pun bisa terjadi seperti itu. Ya, sangat sederhana dan ringan banget suara Tuhan itu. Nah, yang berikutnya adalah melalui mimpi dan penglihatan. Bisa seperti itu, ya. Tuhan bisa bicara melalui mimpi, tetapi tidak semua mimpi itu juga Tuhan bicara. Ya, sekali lagi harus diuji. Jangan nanti mimpi ini, wah, kita bilang ini suara Tuhan. No, harus diuji, ya. Mimpi dan penglihatan itu harus diuji. Ya, kembali lagi yang tadi saya bilang, semuanya untuk membangun, bukan untuk mendakwa atau menghakimi, dan semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera. Amin. Pastikan kalau kita mendapatkan mimpi atau penglihatan harus diuji. Tidak bisa kita kemudian bilang, saya dapat mimpi, Tuhan pesan begini. Contoh, ada seseorang ketika termasuk di sini adalah kejadian-kejadian ilahi, ya. Kejadian-kejadian ilahi atau kita lompat aja, fenomena alam contohnya, ya. Contoh fenomena alam adalah misalnya bencana, ya. Indonesia nggak jauh dari bencana. Ya, Tuhan bisa bicara melalui bencana, yes, pasti bisa. Tetapi begini, ada seseorang mendapatkan sebuah penglihatan.
Saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi. Wah, satu kota misalnya, wah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Untuk kota ini akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Titik sampai situ. Itu kembali lagi yang saya bilang, kita harus uji apakah itu membangun. Buat saya itu tidak membangun. Tetapi ketika dia bilang, wah saya mimpi, saya dapat penglihatan, akan terjadi gempa di kota ini. Tetapi, nah ada komanya, tetapi anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan akan diluputkan. Orang yang berseru kepadanya, Tuhan akan lindungi. Yes, itu membangun. Tangkap pesannya? Ya. Kalau dia menyampaikan sesuatu tentang penglihatan, ya tentang mimpi, hal-hal yang sifatnya seperti bencana, tapi titik sampai situ saja bencana kemudian membawa orang pada ketakutan, ya tidak membawa orang pada damai sejahtera dan tidak membangun. Buat saya itu bukan mimpi atau penglihatan yang sifatnya dari Tuhan. Contoh seperti corona, ada beberapa orang yang dapat penglihatan sebelumnya tentang corona, tetapi ya dia tidak titik, akan ada bencana, akan ada wabah penyakit untuk Indonesia, untuk dunia misalnya, yang titik, cuma sampai situ. Ya, buat saya harus diuji lagi, walaupun akan terjadi corona. Tetapi seharusnya pesan Tuhan itu harus ada komanya. Tetapi orang-orang yang berlindung di dalam baitnya, di dalam firman-Nya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya akan diluputkan. Mari bertobat sungguh-sungguh, ya Tuhan akan menjaga anak-anaknya. Nah, bisa seperti itu. Nah, fenomena alam, bencana, malapetaka, endemi, epidemi yang sekarang terjadi, ya bisa juga Tuhan bicara. Contoh corona yang sekarang ini terjadi. Tuhan bicara, yes, pasti Tuhan bicara. Ada banyak Tuhan bicara melalui virus corona ini. Salah satunya adalah yang saya bisa tangkap adalah Tuhan bicara bahwa virus yang nggak kelihatan, yang tidak bisa kita lihat, menandakan bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Artinya manusia, apa sih yang bisa diandalkan oleh manusia saat-saat ini? Uang nggak bisa diandalkan. Kehebatan, teknologi nggak bisa diandalkan. Yang hanya bisa diandalkan apa? Berharap sama Tuhan. Yang bisa diandalkan apa? Hanya Tuhan. Jadi melalui virus ini, bencana yang kita alami saat ini, kita kembali diingatkan hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya mengandalkan Tuhan kita bisa diluputkan. Kalau teman-teman adik kita semua, saya teman-teman di sana bisa bertatap muka seperti ini, ya di tempat masing-masing. Nggak di ruang ICU kan semuanya, nggak pakai ventilator kan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena kuasa Tuhan. Bayangkan, kita bisa saja kena virus. Karena virus itu nggak kelihatan. Tetapi lihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan atas kita, itu kita diluputkan. Ya, seperti di dalam Mazmur 91, ya. 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Kita tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Berarti fenomena alam pun Tuhan bisa banyak bicara. Yang terakhir, yang 9 adalah media cetak, elektronik, film, Tuhan juga bisa bicara. Ya, ketika kita nonton, melihat berita, ya, kemudian baca berita, tiba-tiba di dalam hati kita bicara, ya, suara Tuhan mengkoreksi, bisa seperti itu. Ya, nah, terakhir, ya, melalui persoalan hidup kita, ya, Tuhan juga kadang-kala, ya, di dalam persoalan yang kita hadapi, ya, Tuhan juga seringkali bicara sama kita. Nah, ya saya percaya teman-teman nanti akan ada pertanyaan. Sekarang waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Oke, saya cepat saja ya. Nah, penghalang dalam mendengar suara Tuhan. Yang pasti yang pertama adalah hati kita mengeraskan hati, ya. Yang kedua adalah kita tidak atau menyediakan waktu terlalu sibuk sehingga kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya, yuk, kita harus buka hati kita. Izinkan dia bicara, berikan waktu khusus. Baik itu di saat teduh kita, ya, di dalam perenungan kita, ya, izinkan dia bicara. Ya. Penghalang berikutnya yang untuk mendengar suara Tuhan adalah ketika kita tidak percaya. Ketiga, penghalang untuk bisa mendengar suara Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita.
Selama kita masih hidup dalam dosa, sulit untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Walaupun dalam keadaan berdosa, Tuhan pun bisa bicara. Saya dulu sebelum bertobat hidup dalam dosa, saya mendengar suara itu. Dan saya tidak mengeraskan hati saya. Saya ikutin apa kata itu. Dan akhirnya membuat saya masuk dalam pertobatan. Nah, yang keempat, ya, ketika kita hidup dalam kepahitan, sakit hati, nggak bisa mengampuni, itu pun menjadi penghalang kita untuk mendengar suara Tuhan. Pastikan hatimu bersih, pastikan engkau sudah mengampuni, tidak menyimpan dendam, karena itu menjadi penghalang. Yang ketiga adalah setan. Ketika kita terikat dengan okultisme, ketika kita terikat dengan opo-opo, ketika kita terikat dengan jimat-jimat, ya, dengan kuasa kegelapan, itu membuat kita menjadi penghalang kita untuk mendengar suara Tuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman, kita akan share. Ada yang mau bertanya? Yuk. Atau udah ngerti semua nih, dengar suara Tuhan? Yakin bisa dengar suara Tuhan? Belum, Pak. Apa yang belum? Ayo, yang nggak ngerti yuk, nanya yuk. Supaya kita bisa bertumbuh sama-sama. Bagaimana membedakan, Pak, suara hati kita dengan suara Tuhan kalau kelihatannya sama-sama baik? Kelihatannya baik, tapi kita nggak tahu itu suara hati kita atau itu tuntunan Tuhan. Kita bingung, Pak. Iya, benar. Itu yang kadang-kadang menjadi sulit ya buat kita antara suara hati dengan suara Tuhan. Jadi gini, sekali lagi kuncinya pertama diuji. Ya, suara hati, suara kita, suara pribadi kita, ya, itu seringkali yang tadi saya bilang, itu dari hasil pemikiran, perenungan, ya, kemudian hitung-hitungan kita, gitu ya kan. Nah, kemudian timbul. Contoh, saya kasih kesaksian aja biar kita bisa nangkep banget gitu ya. Waktu itu almarhumah saya kan sakit ceritanya ya. Jadi dia kena stroke. Singkat cerita dia itu lumpuh sebelah kiri, seluruh tubuhnya sebagian kiri itu lumpuh. Dan waktu dia kena stroke, waktu dia sakit, itu saya sempat doa, waktu itu kita berdoa dan beliau sempat koma selama kurang lebih 4 bulan, teman-teman. Jadi mama saya itu koma 4 bulan, saya tahu waktu itu Tuhan mau ambil mama saya. Ya. Saya waktu itu berdoa, begitu keras, begitu nyaring, begitu nangis, ya, sempat kecewa sama Tuhan. Singkat cerita, saya mohon agar Tuhan izinkan mama saya hidup, jangan diambil dulu. Karena waktu itu istri saya sedang hamil. 8 tahun kami nunggu anak, tiba-tiba Tuhan mau ambil mama saya, rela gitu, sepertinya Tuhan kasih kesempatan dong untuk mama saya lihat cucunya gitu ya kan. Nah, singkat cerita akhirnya mama saya bangun dari koma ya dan pulih walaupun tubuh sebelah kirinya lumpuh. Nah, waktu itu saya berdoa supaya mama saya ini sempurna kesembuhannya ya. Saya berdoa, saya mohon, saya minta, saya merenungkan gitu ya kan. Keinginan saya kan mama saya sembuh. Sampai saya mimpi gitu kan. Sampai akhirnya saya merasa, Tuhan bicara, Tuhan akan menyembuhkan mama saya gitu. Wah, itu kan perenungan saya, keinginan saya. Sampai satu titik saya disadarkan oleh suara Tuhan seperti ini. Satu pagi saya bawa mama saya jemur. Karena setiap pagi saya jemur mama saya ya supaya dapat sinar matahari. Tiba-tiba suara itu bicara dalam hati begini. Kamu lihat mama kamu. Terus saya lihat mama saya. Ya Tuhan. Kamu rela mama kamu menderita seperti itu. Kakinya semakin mengecil karena dia lumpuh, dia nggak bisa jalan. Ingat, aku memenuhi permintaanmu untuk dia melihat cucunya, melihat anaknya. Tapi sudah waktunya seharusnya dia kembali. Waktu saya dengar suara itu, saya kaget. Padahal saya yakin banget saya dengar suara Tuhan waktu itu, seolah-olah saya dengar suara Tuhan, bahwa mama saya akan berjalan sembuh total sempurna. Tapi akhirnya suara itu datang berlawanan dengan keinginan dan pemikiran saya. Saya bilang, ya Tuhan, ini saya Tuhan. Kemudian saya hampiri mama saya bilang gini, Mah,
kalau Mama dipanggil Tuhan, siap nggak? Kayaknya kurang ajar gitu ya saya. Tapi saya cuma ngobrol seperti itu. Mama saya bilang gini, siap. Mama juga udah capek, sakit kayak gini. Oke, kita doa ya Maya. Kita nggak tahu, tapi yang penting Mama siap ya. Ya. Pagi itu saya doakan Mama saya. Nah, hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, saya lagi pelayanan di NTT. Jauh sekali, dan penerbangan hanya ada satu kali. Tiba-tiba saya dapat telepon dari papa saya bilang begini, Mama koma, ya, Mama sedang koma katanya, dan sepertinya harapannya tipis. Kamu gimana? Saya bilang, tolong kasih telepon di telinga Mama. Saya bilang. Saya cuma bilang gini, walaupun dalam keadaan koma, saya bilang di telepon, saya bilang gini, Mah, pulang aja ya, nggak usah nunggu saya. Mama pulang aja. Nanti Tuhan Yesus yang akan jemput. Beberapa menit kemudian Mama saya dipanggil Tuhan. Saya sedih, pasti sedih. Tetapi ada satu damai sejahtera karena saya suara itu pernah mengingatkan saya untuk siap Mama saya dipanggil Tuhan. Nah, jadi suara membedakan suara Tuhan dengan suara hati begitu. Ya, saya agak susah mendefinisikan, tapi melalui pengalaman-pengalaman hidup kita akan dapat mengerti apakah itu suara hati kita, apakah itu suara Tuhan. Artinya begini, suara hati lebih dari lahir dari sebuah pemikiran, perenungan kita. Dan suara hati lebih sifatnya, walaupun kadang-kadang dalam tanda petik rohani, tetapi tujuannya untuk memuaskan keinginan kita. Nah, suara Tuhan seringkali itu spontan sifat. Jauh dari pemikiran kita, jauh dari logika kita, jauh kadang-kadang dari keinginan kita. Dan dia tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu membedakan suara hati, suara Tuhan. Nah, itu harus kita latih setiap hari untuk kita bisa membedakan. Nanti lama-lama kita bisa bedakan mana sih hati, mana sih suara Tuhan. Ya, memang beda-beda tipis. Ya, karena keinginan hati kita untuk kepuasan diri kita, ya, saya punya kepuasan untuk mama saya bisa sembuh. Ya, akhirnya saya seperti mendengar mama saya sembuh, saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi, mama pasti sembuh. Nah, itu lebih memuaskan keinginan saya ternyata, bukan suara Tuhan. Walaupun saya anggap ketika itu adalah suara Tuhan, sampai dia berbicara berlawanan dengan apa yang jadi keinginan saya. Nah, suara hati itu dengan suara Tuhan itu pasti akan bertentangan, seringkali bertentangan. Pasti bertentangan. Ya, Tuhan kadang-kadang kita inginnya ke depan. Tetapi arah yang Tuhan arahkan itu pasti membawa damai sejahtera, ya. Walaupun diajak ke kiri sebenarnya berlawan dengan keinginan kita, tetapi ikutin aja. Amin. Jadi seperti itu. Amin. Ya, mendefinisikannya secara kata-kata yang saya bilang itu, suara Tuhan itu lahir dari sebuah pemikiran, ya, suara hati kita. Tapi suara Tuhan itu sifatnya spontan. Kadang-kadang kita nggak pikirin, dia berbicara, kok kayaknya saya belum pikirin gitu ya. Kemudian berlawanan dengan keinginan saya gitu, seperti itu. Ada yang lain? Saya mau tanya lagi, Pak. Misalnya ya, kan banyak kalau kita diminta untuk mendoakan orang sakit misalnya, Pak, ya. Terus kan kita nggak tahu kehendak Tuhan itu untuk dia ini sembuh atau memang dia ini akan tetap sakit kayak gitu. Tapi karena kita diminta didoakan, kan kita diminta untuk mendoakan, otomatis kita doakan. Nah, menurut Bapak seperti apa? Kita tetap doakan, tetap proklaim setiap firman Tuhan untuk kesembuhan dia, atau kita tunggu dulu suara Tuhan, Pak? Kadang seringkali kan kita kalau nggak dapat karunia untuk dengar suara Tuhan secara jelas kan kadang bingung gitu, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus dan menarik sekali. Oke, waktu kita mendoakan orang, memang kalau kita saya percaya gini, makanya dilatih terus untuk kita bisa mendengar suara itu, supaya di dalam hal mendoakan orang pun kadang-kadang kita tadi yang saya bilang ada kuasa, ya. Nah, bagaimana kalau kita sampai belum, Pak, kita belum sampai tahap sana gitu ya kan? Nah, buat saya yang sederhana adalah kita tetap mendoakan. Ketika orang minta untuk didoakan, kita doakan, ya. Semua orang rindu untuk disembuhkan. Yes, pasti. Karena Tuhan juga berbicara, Yesus hadir di dunia banyak menyembuhkan orang.
Sebenarnya Tuhan tidak pernah membawa sakit penyakit. Tuhan justru mengangkat sakit penyakit. Nah, tugas kita adalah berdoa untuk orang tersebut, untuk kesembuhan. Ya, kita bilang begini, kalau saya sederhana sekali. Tuhan kasih yang terbaik untuk orang ini. Ya, kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan untuk bapak ini atau ibu ini. Ya, nah pengertian kesembuhan yang sempurna itu begini teman-teman. Ada yang benar-benar sembuh dari sakit penyakitnya. Ada yang kemudian, Pak, gimana kalau meninggal? Kan ini yang jadi pertanyaan, ya enggak? Ya enggak? Nah, kalaupun meninggal, saya punya pengalaman, meninggal pun itu kesembuhan yang sempurna. Orang dipanggil Tuhan pun itu sembuh secara sempurna loh. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, ya roh dia kembali kepada Tuhan, sakit penyakit dia udah nggak ada lagi karena dia udah bersama dengan Tuhan. Tetapi kita tidak mendoakan orang tersebut meninggal. Kita minta Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Yang terbaik Tuhan akan berikan. Kesembuhan yang sempurna. Jadi bisa seperti itu. Atau teman-teman kalau sampai nanti peka untuk bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan kadang-kadang banyak bicara. Nah, kalau teman-teman nanti latih untuk bisa peka seperti itu contoh beberapa kali saya ketika mendoakan orang, bahkan nggak diminta mendoakan orang, saya kadang-kadang panggil. Jadi saya kadang-kadang gini loh, nggak selalu, tetapi sering kali Tuhan banyak bicara ketika saya lihat orang, Tuhan bicara kepada saya dan perintahkan saya untuk bicara sama orang itu, walaupun orang itu nggak saya kenal. Nah, jadi dalam sebuah retret atau seminar, saya sering kali seperti itu. Tiba-tiba ngelihat orang, Tuhan banyak bicara, kemudian akhirnya saya panggil. Ya, salah satu kejadian adalah seorang anak muda, laki-laki waktu itu ya, saya panggil, saya dapat sesuatu karena saya jarang sekali saya ngomongin Tuhan bicara, saya jarang sekali ngomong kata-kata seperti itu, tapi saya lebih bijaksana gini. Saya dapat impresi Roh Kudus di dalam hati saya, ya. Kok Tuhan Roh Kudus bicara seperti ini? Ada dosa yang saat ini masih engkau pegang, yang engkau sembunyikan dari hadapan Tuhan. Terus kemudian dia mulai cerita, oke, kamu terlibat dengan dosa ini ya. Nah, itu kan lebih enak kita berbicara seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa sampai tahap ke situ? Pertama, yang tadi saya bilang, firman Tuhan yang selalu akan kita pegang. Kedua, keintiman kita dengan Tuhan. Minta sama Tuhan. Setiap teman-teman, setiap kita memiliki kuasa sampai ke sana. Di dalam pelayanan kita butuh hal-hal seperti itu. Nah, kalau belum sampai seperti yang tadi ditanyakan, ya ambil jalan yang arti tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan, kita tetap wajib mendoakan orang itu. Sembuh nggak sembuh itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tugas kita tetap mendoakan orang tersebut. Amin. Terima kasih Pak Kris, terima kasih. Ya. Terima kasih adik-adik. Kita akan tutup pembahasan hari ini dengan Pak Kris. Pak Yusak sudah menunggu rupanya. Ya. Jadi yuk kita berdoa. Silakan salah satu adik-adik berdoa dan kemudian istirahat sekitar 3-4 menit. Kemudian balik lagi ya. Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini dengan Pak Kristianto Tuhan. Untuk mengajarkan kami bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kiranya setiap pelajaran disampaikan dapat kami serapi, dapat kami simpan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Pak Kristianto yang mengajar kami. Kau berkati keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.